datangnya malam Lailatul Qadar, dan ada hitungan-hitungan yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau malam Lailatul Qadarnya Ramadannya hari misalnya hari apa kemarin, Sabtu, nanti kemungkinan besar malam Lailatul Qadarnya malam 23, malam 23. Kalau tidak salah semacam itu. Banyak penjelasan atau hitungan-hitungan yang dihitung oleh para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya seperti kita ibadah 1000 malam. Ibadah 1000 malam, ya. Kira-kira berapa tahun 1000 malam itu? 83 tahun, ya. Kira-kira 83 tahun. Kira-kira bisa enggak kita ibadah 24 jam selama 83 tahun? Tidak bisa. Itu kadang-kadang kita ibadah aja masih campur dengan kesibukan dunia kita. Ya masih kerja, nanti masih ngumpul dengan teman-teman, masih ngopi di warung, masih ngandok. Kalau ibadah selama 24 jam kira-kira bisa? Tidak bisa. Tapi ada satu malam yang kalau kita ibadah di malam tersebut, mendekat kepada Allah di malam tersebut, kita dianggap telah beribadah 83 tahun kurang lebih. Dan itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu umurnya mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ziyadah, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang lebih dari 70 tahun bersyukur kepada Allah. Artinya Allah masih mengharapkan Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad itu sekitar itu 60-70. Kemudian kalau tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, eman. Makanya kenapa kok ada malam Lailatul Qadar? Itu adalah termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Kalau dulu umat para anbiya terdahulu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Nabi Allah Adam umurnya panjang sampai dikatakan hampir 1000 tahun, ya. Hampir 1000 tahun. Umatnya beliau juga panjang-panjang umurnya. Kalau umur semacam itu kira-kira gimana ibadahnya? Numpuk sekali ibadahnya, ya. Banyak sekali. Bagaimana dibandingkan dengan kita yang umurnya cuma antara 60 sampai 70 tahun aja, ya jauh. Sehingga Allah berikan kemuliaan dengan adanya malam Lailatul Qadar, dengan adanya bulan Ramadan yang amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai kewajiban. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba dengan lafaz kutiba, diwajibkan. Dan kebanyakan perintah Allah yang menggunakan lafaz kutiba itu artinya ibadah yang berat. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah sebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kalian al-qital, jihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz Faisal mau perang? Mikir Ustaz, ya. Mas Irul mau perang? Mikirnya apa? Belum nikah, perang mati-mati. Masih mikir, berat. Perang berat, jihad fisabilillah berat, termasuk ibadah puasa juga berat, sehingga menggunakan lafaz kutibah. Ja'alallahu siyamahu faridah. Dan tujuan puasa ini dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah puasa, jangan yarfus, jangan berkata kotor, jangan menebar fitnah, jangan berbohong, jangan menggunjing, melihat hal-hal yang haram. Ada pertanyaan yang aneh datang dari seseorang yang bertanya, gimana hukumnya keluar mani karena sebab melihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat di bulan Ramadan. Ini orang yang jawabnya, bertanyanya tidak pakai akal. Bertanya tidak pakai akal. Dia pikir puasa itu tinggallah hal lapar, nahan haus aja. Padahal puasa juga harus nahan diri dari kemaksiatan. Tidak pantas orang puasa melihat hal semacam itu. Kalau sampai keluar mani ya batal puasanya karena disengaja lihatnya. Seperti kemarin dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya. Sehingga tidak pantas untuk kita melihat hal-hal yang haram, berkata dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, eman pahala puasanya hilang. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan Allah jadikan bangun malam di bulan Ramadan ini tatawwu, ibadah sunnah, ibadah yang dianjurkan.
dengan ibadah tahajud Allah akan angkat derajat kita. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam fatahajjat, bangunlah engkau wahai Muhammad untuk tahajud. Bangunlah di waktu malam untuk tahajud, nafilatan, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan semoga dengan kau tahajud Allah angkat derajat, Allah berikan maqam yang mahmud, maqam derajat yang terpuji. Maka kalau kepingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan mulai saat ini, lebih khususnya di bulan Ramadan, untuk melatih diri salat malam, ya walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 2 rakaat. Dan semua wali-wali Allah itu yang kita kenal, baik di negara kita Indonesia ataupun di luar Indonesia, mereka diangkat menjadi wali di waktu malam. Wali Songo dapat gelar wali, kekasih Allah, di waktu malam. Semua wali kutub, Al-Hayy Abu Bakar Segaf Gersik dapat wali di waktu malam. Semua kewalian kekasih-kasih Allah ini Allah berikan kepada mereka di waktu malam. Makanya dikatakan di dalam suhufnya Sayyidina Musa alaihissalam, dalam kitabnya Sayyidina Musa alaihissalam, kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni. Bohong, dusta kalau orang ditanya, kamu cinta enggak sama Allah, dia jawab cinta, tapi ketika malam dia tidur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam suhufnya Sayyidina Musa alaihissalam, bohong kalau ada orang itu mengaku cinta kepada Allah, akan tapi ketika datang waktu malam dia tertidur pulas. Alaysa kullu muhibbin, kata Allah, yuhibbul khalwata bi habibih. Bukankah orang yang mengaku cinta itu senang kalau berduaan dengan kasihnya? Ini yang khusus yang sudah nikah, saya tanya, Pak cinta enggak sama istrinya? Kalau cinta, senangnya ngapain? Berduaan sama istri. Ustaz Faisal, Mas Irul enggak saya tanya. Karena boleh berduaan dengan perempuan belum nikah, ya. Yang sudah nikah senangnya apa? Berdoa dengan istri, karena apa? Cinta sama istrinya. Kata Allah, alaysa kullu muhibbin. Bukankah orang yang cinta itu senang berdoa dengan orang yang dicintainya? Kalau Anda ngaku cinta sama Allah, maka hendaknya Anda gemar untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di waktu malam. Di waktu malam. Wa man taqarraba fihi. Panjang ini hadisnya. Sudah sampai sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan besok. Hadisnya masih panjang. Allah a'lam bishawab. Kita tetap majlisin dengan kita berdoa bersama-sama.